Mates Cunha, pembelian sempurna Manchester United. Keane secara spesifik menyebut Cunha sebagai pemain yang besar, kuat, dan memiliki energi yang selama ini dibutuhkan oleh lini depan Man United. Ia juga sangat yakin bahwa sang pemain bisa mengatasi tuntutan berat bermain di panggung Premier League. Roy Keane memberikan penilaian yang sangat positif terhadap rekrutan baru Manchester United dari Wolverhampton, Mates Cunha. Ia menyampaikannya dalam analisisnya sebelum pertandingan melawan Arsenal dimulai pada akhir pekan lalu. Meskipun Keane dikenal sebagai seorang pundit yang sangat pelit pujian, ia tidak ragu untuk menyebut Cunha sebagai sebuah pembelian yang bagus. Ia merasa bahwa profil sang pemain sangat cocok untuk kebutuhan Manchester United pada saat ini. Saya pikir ini adalah pembelian yang bagus untuk Man United. Mereka membutuhkan lebih banyak energi pada pemain, lebih dinamis di sepertiga akhir lapangan, Anda tahu, jumlah golnya. Jadi saya pikir ini adalah pembelian yang bagus. Ya, Anda tentu berharap dia akan tampil baik. Dia hebat di Wolves, tetapi sekarang ini adalah tantangan besar. Sekarang, kita tahu dia bisa mengatasi tuntutan Premier League, tetapi tuntutan selanjutnya adalah bermain untuk Manchester United dan tampil setiap pekannya, kata Keane dalam analisisnya untuk Sky Sports. Ruben Amorim merengek minta dibelikan Emi Martinez, Manchester United tegas menolak. Ini alasannya, pencarian Manchester United untuk penjaga gawang baru di musim panas mengalami perubahan dramatis ketika minat mereka terhadap bintang Aston Villa, Emiliano Martinez, menemui jalan buntu. Meskipun ada permohonan kuat dari manajer Ruben Amorim, pihak manajemen klub dilaporkan menolak untuk mengeluarkan dana besar untuk pemenang Piala Dunia asal Argentina tersebut. Sementara itu, masa depan Martinez di Villa Park telah diselimuti ketidakpastian sejak perpisahan emosional musim lalu di stadion tersebut. Dengan United yang mengintai dan keraguan meningkat atas kemampuan Onana memimpin dari belakang, pintu tampak terbuka lebar untuk perpindahan besar-besaran. Namun, meskipun dengan penekanan Amorim bahwa pemain Argentina itu adalah orang yang tepat untuk menstabilkan situasi, kepala United menolak untuk menandatangani cek tersebut. Gyökeres baru main sekali sudah diragukan, MU terhindar dari blunder transfer. Di Old Trafford pada akhir pekan lalu, Arsenal menang 1-0 atas Man United. Gol kemenangan tim asuhan Mikel Arteta itu dikemas oleh Ricardo Calafiori memanfaatkan sepak pojok. Arteta memberi kesempatan Gyökeres bermain sejak menit pertama. Pemain 27 tahun itu bermain selama 59 menit. Tampil nyaris sejam, Gyökeres tak bisa memberi ancaman untuk gawang Man United. Dia tak bisa melepaskan tembakan, cuma 22 kali menyentuh bola, dan cuma mempunyai akurasi passing 44% dalam data yang dilansir oleh Hoscoret. Ex-penyerang di Premier League, Troy Deeney, yang memprediksi bahwa Gyökeres akan lebih banyak diparkir oleh Arsenal. Dia dinilai bukan jawaban kebutuhan pemain nomor 9 tim London Utara itu. Gyökeres, buat saya, bukan jawaban. Saya tahu dia baru satu pertandingan, dan orang-orang bilang dia kurang latihan, tapi kalau Anda melihat pergerakannya, caranya berlari. Ada insiden saat dia bisa menusuk dan menguasai bola. Saya pikir Anda akan melihat Havertz lebih banyak memulai pertandingan dibandingkan Gyökeres sepanjang musim ini, kata Deeney di Talksport. Gyökeres dibeli Arsenal dari Sporting Lisbon dengan harga 63,2 juta pound sterling. Oleh karena itu, wajar kalau ada harapan tinggi pada Gyökeres. Syarat Manchester United bisa finish 4 besar. Manchester United diyakini akan bisa finish 4 besar. Tapi, setan merah butuh membeli satu pemain lagi. Man United membuka petualangan di musim baru Liga Inggris dengan kekalahan. Bertanding di Old Trafford pada akhir pekan lalu,
The Red Devils kalah 0-1 dari Arsenal. Dalam laga itu, kesalahan kecil dari Altay Bayindir saat mengantisipasi tendangan sudut membuahkan gol Arsenal yang dikemas oleh Ricardo Calafiori. Ex-kapten Man United, Gary Neville, menilai bahwa Ruben Amorim harus segera mencari kiper baru agar bisa bersaing di papan atas Liga Inggris. Ada masalah mencolok yang tak bisa diabaikan Man United dan itu adalah fakta bahwa mereka harus menemukan seorang penjaga gawang. Mereka harus. Saya tegas dalam hal itu karena saya mempunyai pengalaman dengan Man United selama 20 tahun di mana ada 2 periode penting 7 atau 8 tahun dengan Peter Schmeichel dan Edwin van der Sar. Man United dan Man City belum tawar Donnarumma. Paris Saint-Germain sudah siap melepas Gianluigi Donnarumma. Tapi, belum ada tawaran dari Manchester United atau Manchester City. Donnarumma dicoret dari skuad PSG saat juara Piala Super Eropa. Dia digantikan Lucas Chevalier. Pelatih PSG, Luis Enrique, tak cocok dengan gaya bermain Donnarumma. Ditambah kontrak Italiano itu dengan Les Parisiens tinggal semusim, Donnarumma sudah siap dilepas PSG agar tak pergi cuma-cuma. Man United dan Man City dikabarkan menjadi peminat Donnarumma. Media Inggris, Sky Sports sudah merilis harga yang diinginkan PSG. Donnarumma sudah siap dilepas dengan harga 34,5 juta pound sterling sampai 43,1 juta pound sterling. Harga yang cukup masuk akal untuk kiper sekelas Donnarumma. Tapi, Man United dan Man City harus memastikan bahwa mereka harus melepas salah satu kiper di skuad untuk mendatangkan Donnarumma. Hal itu yang masih menjadi ganjalan kepindahan kiper timnas Italia itu. Man United lebih membutuhkan tenaga tambahan di bawah Mistar dibandingkan Man City. Pada akhir pekan lalu, Setan Merah kalah dari Arsenal karena blunder Altay Bayindir. Napoli siap lakukan manuver untuk datangkan Rasmus Højlund. Napoli dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Rasmus Højlund dari Manchester United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut jurnalis Ben Jacob, Napoli dilaporkan tengah memasuki tahap serius dalam perburuan striker Manchester United, Rasmus Højlund. Langkah mengejutkan ini terjadi setelah cedera yang dialami Romelu Lukaku, penyerang andalan mereka. Saat bursa transfer musim panas kian memanas, kepindahan Højlund dari Old Trafford tampaknya semakin dekat, menyusul ketertarikan kuat dari tim asuhan Antonio Conte. Masa bakti Højlund di Manchester United ditandai dengan performa yang kurang stabil. Setelah kedatangan Benjamin Sesko, sang striker Denmark mulai terpinggirkan dari skuad utama. Situasi ini membuat United bersedia melepasnya dengan tebusan sekitar 40 juta pound. Klub Inggris itu lebih memilih kesepakatan permanen atau peminjaman dengan opsi pembelian wajib, sebuah skema yang kini sedang dinegosiasikan dengan Napoli. Meskipun Rasmus Højlund absen dalam pertandingan United melawan Arsenal dan diyakini ingin memperjuangkan tempatnya, kepindahannya sebelum bursa transfer ditutup sangat mungkin terjadi. Diskusi antara Napoli dan Manchester United dilaporkan terus berlanjut, meskipun mereka harus bersaing ketat dengan Inter Milan dan AC Milan yang juga memendam minat.